Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi matematika kita. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang merubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal, atau sebaliknya, kita belajar merubah bilangan desimal menjadi bilangan pecahan. Nah, cara merubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal ada dua cara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dua cara tersebut. Cara yang pertama ialah mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Cara yang kedua adalah pembagian bersusun. Nah, setelah kita nanti mempelajari kedua cara tersebut, nanti kalian bisa memilih cara yang lebih mudah sehingga bisa kalian gunakan untuk menjawab beberapa soal yang akan diberikan. Nah, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal yakni dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Itu hanya bisa dilakukan jika penyebutnya dapat kita ubah menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, sedangkan jika penyebutnya tidak bisa kita ubah menjadi bilangan-bilangan tersebut, maka nanti kita menggunakan cara yang kedua, yaitu pembagian bersusun. Misalnya kita punya bilangan pecahan 1/3. 1/3. Nah, 1/3 ini tidak bisa kita ubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000 ya. 3 ini tidak bisa kita ubah penyebutnya menjadi 100, 10, dan 1000. Sehingga jika bilangannya seperti ini, bentuk pecahannya seperti ini, maka ini tidak bisa kita gunakan cara yang pertama. Maka kita harus menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun ya. Itu yang harus diingat ya. Untuk mengubah pecahan menjadi bilangan desimal dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, dan 10, hanya bisa dilakukan jika penyebut dari pecahan itu bisa kita ubah menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, jika tidak bisa diubah menjadi bilangan-bilangan tersebut, maka kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun ya. Bisa dipahami? Nah, di sini ada 3 contoh bilangan pecahan. Ada 4/5, ada 33/20, sama ada 5/8. Nah, kita mau mencoba untuk merubah bilangan-bilangan pecahan ini menjadi bilangan desimal dengan menggunakan cara yang pertama. Oke, kita coba. Yang pertama ada 4/5. 4/5 ini akan kita ubah menjadi per 10, 100, atau 1000. Kalau kita ubah ke per 10, berarti kita harus mengalihkan penyebutnya dengan salah satu angka 2 atau 5, ya kan? 5 kita ubah menjadi per 10, berarti harus dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10 ya. Maka ketika penyebutnya dikali 2, maka pembilang yang di sini juga harus dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Sehingga bentuknya menjadi 8/10 ya. Sampai di sini paham? 5 kita ubah ke per 10, berarti harus dikali 2, maka bilangan pembilangnya di sini adalah hasil kali pembilang yang di sini dikali dengan 2. Atau dengan kata lain, jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Maka bentuknya menjadi 8/10. Nah, sekarang tinggal kita ubah 8/10 ini menjadi bilangan desimal ya. Nah, untuk memudahkan kita untuk merubahnya, kita tulis polanya dulu ya. Karena di sini per 10, maka hanya ada satu angka di belakang koma. Nah, pembilangnya kita pindahkan ke sini.
Ya, pembilang yang ini kita pindahkan ke sini. Ya. Nah, karena pembilangnya cuma ada satu, maka di depan desimal di sini tinggal kita tambahkan 0. Maka 8/10 itu sama dengan 0,8, atau 4/5 jika kita ubah menjadi bilangan desimal maka bentuknya menjadi 0,8. Paham ya? Nah, sekarang yang kedua, 33/20. 33/20 mau kita ubah ke 10 tentu tidak bisa, maka kita ubah menjadi per 100 ya. Nah, untuk mengubah penyebut ke per 100 nanti kalian bisa kalikan dengan salah satu angka ini, bisa 2, 4, 5 atau 25. Nah, sekarang 20 dikali berapa yang sama dengan 100? 20 dikali 5. 20 dikali 5 sama dengan 100. Maka pembilang yang di atas yang di sini juga harus dikali 5. 33 dikali 5. Berapa 33 dikali 5 adik-adik? 33 dikali 5 sama dengan 165. Maka bentuknya sekarang sudah menjadi 165/100. Tinggal kita ubah menjadi bentuk desimal. Nah, kita tulis polanya dulu biar lebih mudah. Karena di sini per 100, maka nanti di belakang desimal, di belakang koma ini ada 2 angka, ya. Nah, di sini pembilang di sini ada 3 angka. Maka kita pindahkan dulu, 5 kita pindahkan ke sini, kemudian 6 kita pindahkan ke sini, kemudian satunya kita taruh di depan koma atau desimal sehingga menjadi 1,65 ya. Jika di sini 100, maka di sini ada 2 angka di belakang koma. Itu ya. Jadi 165/100 sama dengan 1,65 atau 33/20. Ini kalau kita ubah menjadi bilangan desimal, maka bentuknya menjadi 1,65 ya. Satu lagi biar lebih paham. 5/8. Nah, 8 ini mau kita ubah menjadi 10, 100 atau 1000. Kalau diubah menjadi 10 tidak bisa, diubah menjadi 100 juga nggak bisa, maka bisa diubah menjadi per 1000. Jadi 5/8 itu sama dengan berapa per 1000 ya. Nah, kita lihat untuk mengubah penyebut ke 1000 bisa dikalikan dengan salah satu bilangan ini, 2, 4, 5, 8 atau 125. Nah, 8 dikali berapa yang sama dengan 1000? Jawabannya adalah 8 dikali 125 ya. Maka pembilang yang di atas juga harus dikali 125. 5 dikali 125 sama dengan 625 ya. Jadi 5/8 itu sama dengan 625/1000. Sekarang tinggal kita tulis lagi polanya. Karena di sini per 1000, maka nanti di belakang koma pasti ada 3 angka, ya kan? Pasti nanti di sini ada 3 angka. 3 angkanya berapa? 3 angkanya kita lihat ternyata pembilangnya ada 3. Ada 6, 2, 5. Tinggal kita pindahkan saja ke sini. Jadi 6, 2, 5. Maka di depannya tinggal kita kasih angka 0. Maka 625/1000 sama dengan 0,625 atau 5/8 sama dengan 0,625 ya. Ini adalah cara yang pertama, yaitu kita mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Itu. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun. Oke, kita langsung masuk contoh. 2/5. 2/5 sama dengan berapa? 2/5 itu sama dengan 2 dibagi 5. Ya kan? 2 dibagi 5 berapa? Tidak bisa. Kenapa? Karena 2 nilainya lebih kecil daripada 5. Ya, karena 2 lebih kecil daripada 5, maka kita
kalikan 10 di sini, kita kasih angka 0 di sini. Nah, ketika kita kasih angka 0 di sini, maka di atas di sini ya, di jawaban di sini juga harus kita kasih angka 0, ya. Harus diingat, ketika kita kasih angka 0 di sini, maka di sini di jawabannya kita kasih angka 0, Nah, sekarang sudah bisa dibagi. 20 dibagi 5 dapat 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Maka hasilnya 0,4. Jadi 2/5 itu jika kita ubah menjadi bilangan desimal menjadi 0,4. Paham ya? Contoh yang kedua, 3/4. 3/4 ini artinya sama dengan 3 dibagi 4, ya. 3 dibagi 4 tidak bisa karena 3-nya lebih kecil dari 4, maka di belakang 3 kita kasih angka 0. Kalau di sini angka 0, maka di atas di sini dikasih berapa? 0, 30 dibagi 4 dapat berapa? Atau 4 dikali berapa yang mendekati 30? 4 kali berapa? 4 kali 7. 4 kali 7 sama dengan 28. Kenapa tidak kita gunakan 8? Karena kalau 4 dikali 8 sama dengan 32, ya. 32 lebih besar dari 30, tidak boleh. Sehingga kita gunakan yang mendekati. Berarti 30 dibagi 4 itu sama dengan 7. 7 dikali 4 sama dengan 28, ya. 7 dikali 4 sama dengan 28. Kita taruh di bawah 30. Kemudian kita kurangi. 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dibagi 4 nggak bisa lagi karena 2 lebih kecil dari 4. Kita kasih angka 0 lagi di situ, ya. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita tulis 20-nya di bawah. Kemudian kita kurangi lagi. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Maka selesai pengerjaannya. 30 dibagi 4 itu sama dengan, atau 3 dibagi 4 itu sama dengan 0,75. Atau 3/4 itu kalau kita ubah menjadi bilangan desimal menjadi 0,75. Ya. Contoh yang ketiga, 2/3 sama dengan 2 dibagi 3. Sama seperti yang tadi, 2 dibagi 3 tidak bisa karena 2 lebih kecil dari 3, maka kita kasih 0 di situ. Kemudian kita kasih 0, di atas. 20 dibagi 3, ya. Atau 3 dikali berapa yang mendekati 20? 3 dikali 6. Berapa 3 dikali 6? 3 dikali 6 sama dengan 18. Kemudian dikurangi 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa, kita kasih angka 0 lagi di sini. Jadi 20 dibagi 3, 6 lagi. 6 dikali 3, 18. Kemudian 20 dikurangi 18, 2 lagi, ya. 20 dibagi 3, 6 lagi, dan seterusnya. Ini nanti akan berulang sampai tak terhingga, ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nanti kalian cukup menuliskannya sampai 2 angka saja, 0,66, atau 3 angka juga boleh, ya, 0,666. Jadi karena nanti kalau kita kerjakan terus, maka nanti ini akan banyak sekali, ya, 0,666 terus, ya. Maka kita cukup menuliskannya 0,66 saja, ya. Nah, itu tadi adalah merubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal. Ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk merubah bilangan pecahan itu ke bilangan desimal. Cara yang pertama tadi adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Tetapi, ya, catatannya
itu hanya bisa dilakukan kalau penyebutnya bisa kita ubah menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, jika penyebutnya tidak bisa kita ubah menjadi bilangan tersebut, maka kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara pembagian bersusun, ya. Tuh, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita mau merubah bilangan desimal ke pecahan, ya. Kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama adalah merubah pecahan ini ke desimal. Nah, sekarang gimana kalau kita mau merubah bilangan desimal ini mau kita ubah menjadi bilangan pecahan? Nah, kemudian yang kedua, kita mau mengubah bilangan desimal ke bilangan pecahan, atau merubah dari bilangan desimal ke pecahan biasa. Nah, sebelum kita bahas itu, kita akan mempelajari dulu tentang konsep dasar dari bilangan desimal itu, ya. Nah, kenapa kita perlu belajar konsep dasar desimal ini? Karena nanti kita akan belajar mengkonversi atau merubah dari bilangan desimal ke bilangan pecahan, atau bilangan pecahan ke bilangan desimal, atau bilangan desimal ke bilangan persen, dan masih banyak lagi penerapan dalam matematika dalam menggunakan bilangan desimal. Maka dari itu perlu sangat untuk kita pahami tentang konsep dari bilangan desimal ini. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya bilangan 123, ya. Nah, di sini 1 itu adalah sebagai ratusan, 2-nya sebagai puluhan, dan 1 sebagai satuan, ya. Sampai di sini, ya kan? Sampai saat ini itu kita tahu bahwa satuan merupakan unit terkecil, ya, di antara nilai tempat yang lain, ya. Dulu waktu di tingkat dasar kita tahu bahwa nilai satuan ini adalah nilai yang paling kecil di antara dari nilai-nilai yang lain. Nah, setelah kita mempelajari bilangan pecahan di awal, kita tahu bahwa setelah satuan ini ternyata masih ada nilai yang lebih kecil, ya. Nah, biasanya itu nanti akan tandai dengan tanda desimal, ya. Ini tanda desimal ini gunanya untuk memisahkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Artinya setelah satuan ini ada bilangan yang nilainya lebih kecil lagi, atau ada nilai yang masih kecil lagi nilainya. Misalnya 6 berarti di sini kalau kita lihat posisinya di sini berarti 6 ini adalah 1/10. Kemudian 5 ini adalah 1/100 dan 4 adalah 1/1000. Kita bisa melihat dari posisinya, kalau di 4 ini adalah 1/1000 karena 4 ini posisinya ada di posisi ketiga, ya. 3 angka di belakang desimal. Ini 1 angka, yang ini 2 angka, yang ini angka yang ketiga. Angka yang pertama berarti 1/10, angka yang kedua berarti 1/100, dan angka yang ketiga berarti 1/1000, ya. Ini nilainya lebih kecil dari nilai satuan, ya. Ini yang disebut dengan bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini biasanya dikasih tandanya seperti ini, koma. Ini namanya tanda desimal, ya. Jadi tanda ini fungsinya tadi untuk memisahkan bilangan bulat dengan pecahannya, ya. Sampai di sini paham ya? Ini adalah konsep dari bilangan desimal. Nah, sekarang kita coba mengerjakan beberapa contoh soal. Ini adalah bilangan-bilangan desimal, ya. Ada 0,5, ada 1,25, ada 3,275. Nah, ini adalah bilangan-bilangan desimal yang akan kita ubah menjadi bilangan pecahan biasa. Oke, kita kerjakan yang 0,5 dulu. 0,5 kalau kita lihat 0 di sini adalah sebagai satuan. Nah, ya kan? Di belakang satuan ada tanda desimal di sini, ya. Kemudian di belakang desimal ada 5. Nah, 5 ini adalah bilangan
desimalnya. Kalau ada satu angka di belakang koma, jika kita mau merubah menjadi bilangan pecahan, maka nanti bentuknya adalah 1/10 ya. 5 itu adalah 1/10. Maka nanti menjadi 5/10. Karena di sini ada satu angka di belakang koma, di belakang desimal, maka nanti penyebutnya 10. Kemudian bilangan yang ada di belakang desimal kita pindahkan ke pembilang yang di sini. Maka 0,5 itu sama dengan 5/10. Nah, ini bisa disederhanakan, dibuat menjadi lebih sederhana. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalau kita mau menyederhanakan sebuah bilangan pecahan, kita bagi penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama. Ini bisa dibagi 5 ya. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2, berarti 1/2 ya, harusnya ini bukan 5. Ini harusnya 1/2 ya, bukan 5. Ini 1/2. Jadi 0,5 itu sama dengan 1/2 ya, 1/2. Gitu ya. Sekarang yang kedua, 1,25. 1 ini adalah satuan, begitu kan? Kemudian ini adalah 1/10. Kemudian yang 5-nya ini berarti 1/100 ya. Kalau ada dua angka, ini harusnya 2. Kalau ada dua angka di belakang koma, maka 1/100 ya. Kalau ada dua angka di belakang koma, maka 1/100. Lalu bagaimana? Tinggal kita tuliskan saja berarti per 100 ya. Kemudian bilangan yang di sini 125 kita pindahkan ke atas. Ya kan? Kita buat menjadi pembilangnya. Penyebutnya 100, pembilangnya 1, 2, 5 atau 125/100. Nah, ini juga bisa kita buat menjadi lebih sederhana. Caranya dua-duanya dibagi bilangan yang sama. Nah, ini bisa dibagi dengan bilangan 25. Maka hasilnya adalah 5/4 ya. 5/4. 1,25 itu sama dengan 5/4. Sekarang yang ketiga, 3,257. 3 ini adalah satuan, 2-nya per 10, 7-nya per 100, 5-nya berarti per 1000. Karena ada 3 angka di belakang desimal, ya kan? Maka nanti pasti per 1000 ya. Nanti pasti per 1000. Ini kalau ada 3, ini bukan 1 ya. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka 1/1000. Tinggal kita tulis saja 1/1000. Ya kan? Kemudian bilangan yang di sini 3275 kita pindahin ke pembilangnya. Penyebutnya 1000, pembilangnya ini 3257 atau 3275/1000. Nah, ini bisa dibuat sederhana ya, dua-duanya bisa dibagi dengan bilangan 25. Maka nanti hasilnya adalah 131 dibagi 40. Nah, itu ya. Itu adalah cara merubah bilangan desimal ke pecahan. Nah, yang perlu kalian ingat adalah agar bisa kita lebih mudah dalam memahaminya. Nah, ini kalau ada satu angka nih, kalau ada satu angka di belakang koma atau desimal, maka nanti pasti per 10 ya. Tinggal kita lihat nanti bilangan di sininya berapa. Kalau di sini 5 berarti 5/10. Kalau di sini 7 berarti 7/10. Kalau di sini 3 berarti 3/10. Kemudian kalau ada dua angka di belakang koma, maka 1/100. Ya, 1,25 menjadi 125/100 misalnya. Atau misalnya 0,35 berarti 35/100. Atau misalnya 0,75. Berarti kalau 0,75 sama dengan berapa? Sama dengan 75/100 ya. Tinggal nanti ini dibuat sederhana, caranya dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau susah membagi dengan bilangan yang besar, kalian bisa bagi dulu menjadi bilangan yang kecil dulu ya. Kemudian kalau ada 3 angka di belakang koma, maka nanti adalah per 1000 ya.
3275 berarti 3275 per 1000 ini ya. Nah, ini yang harus kalian ingat. Mudah sebetulnya. Kalau kalian paham ini, nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal dengan mudah ya. Nah, demikian ya anak-anak untuk materi kita hari ini. Jadi tadi kita belajar tentang dua hal. Yang pertama adalah merubah bilangan pecahan menjadi desimal. Bisa dilakukan dengan dua cara. Dengan membuat penyebutnya menjadi 10, 100, dan 1000 dengan syarat pecahan penyebut dari pecahan yang mau kita ubah bisa kita ubah penyebutnya ke 10, 100, dan 1000. Tapi jika tidak bisa, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun. Kemudian yang kedua adalah merubah bilangan desimal menjadi pecahan ya tuh. Nah, saya kira cukup untuk materi hari ini. Nanti untuk tugas ada di link deskripsinya ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan karena pandeminya belum berakhir ya. Tetap jaga jarak, jika keluar rumah harus tetap menggunakan masker, kemudian cuci tangan sesering mungkin, dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Kita berdoa mudah-mudahan pandeminya segera berakhir sehingga kita bisa belajar bersama teman-teman, bersama guru-guru di madrasah kita ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.